Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Vivi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diluangkan kepada saya, Bu Vivi, untuk kegiatan hari ini, untuk kita melakukan kegiatan praobservasi supervisi akademik yang akan saya lakukan terhadap Bu Vivi. Uh, Sebelumnya saya mau tanya dulu, Bu Vivi mengajar kelas 6 ya. Kelas 6 ya, kelas 6. Bu Vivi sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kegiatan supervisi besok. Sampun insya Allah sudah. Untuk kali ini saya sudah mempersiapkan materi tentang mengidentifikasi teknik pembuatan patung, dan nanti anak-anak membuat karya seni patung dengan bahan yang sudah Oke. Berarti untuk materinya tadi bisa diulang, Bu, apa yang akan diajarkan? Materinya untuk besok itu saya akan mengajarkan tentang bagaimana teknik pembuatan patung ya, kemudian anak-anak membuat karya seni patung dengan bahan-bahan yang lunak ya, seperti kertas, koran, kemudian sabun, kemudian tanah liat. Jadi sekaligus tadi tujuannya sudah disampaikan ya, Bu ya. Berarti tujuannya yaitu nanti dengan mengamati PPT, kemudian video, dan mengunjungi tempat pemajangan karya, murid dapat menjelaskan bagaimana teknik pembuatan patung dengan tepat. Kemudian melalui penugasan pula, murid dapat membuat karya seni patung dengan percaya diri. Begitu, Bu Eta? Iya. Sambil saya catat ya, Bu ya. Melalui tadi pengamatan PPT, pembuatan video, dan Penugasan. Oke. Lalu kira-kira hal apa saja yang sudah Bu Vivi identifikasi sebelum kegiatan supaya kegiatan supervisi nanti bisa berjalan? Apa yang sudah diidentifikasikan? Di sini saya sudah mengidentifikasi gaya belajar siswa, kemudian melalui kuesioner yang sudah diisi siswa. Kapan kuesioner itu dilakukan? Kemarin. Kemarin. Iya. Jadi di sini nanti saya bisa mengetahui gaya belajar siswa dengan kelompok ya yang sudah saya kelompokkan, yaitu kemudian diferensiasi gaya belajarnya. Kemudian diferensiasi itu saya kelompokkan jadi 3 ya. Apa saja? Ada visual, kemudian audio, kemudian estetika. Kinestetik. Maaf. Saya juga kadang suka lupa. Jadi ada dari hasil kuesioner itu diperoleh gaya belajar anak, visual, audio, dan kinestetik gitu ya, Bu. Terima kasih. Maaf, agak nggak apa-apa, Bu. Kita santai saja. Lalu dari kegiatan yang akan dilakukan ini, area mana saja yang ingin Bu Vivi kembangkan? Jadi area yang ingin saya kembangkan itu tadi ya, diferensiasi, kemudian keterampilan sosial emosional, kemudian disiplin siswa, dan keaktifan siswa, serta kemandirian siswa dalam pembelajaran. Kemandirian siswa. Lalu bagaimana strategi yang bisa Bu Vivi terapkan supaya area pengembangan yang ingin Bu Vivi kembangkan ini bisa
berjalan? Yang pertama tentunya saya sudah membuat RPP. Sudah membuat Ya, RPP. itu dengan BPJL ya yang akan membuat di sini saya akan membuat produk berupa patung dengan dengan kreasi mereka masing-masing dan pilihan bahan tentunya yang mereka sendiri bisa pilih sesuai dengan kemampuan, dan mungkin bahan tersebut ada di sekitar mereka seperti tanah liat gitu kan. Ada beberapa anak yang rumahnya memang strategis di daerah tersebut, jadi dengan gampang mereka bisa mengambil bahan tersebut. Jadi menggunakan bahan lunak semua ya? Iya, menggunakan bahan lunak semua. Jadi nanti ya, diferensiasinya itu pada produknya. pada produk. Diferensiasi konten maupun prosesnya apakah ada diferensiasi juga? Di sini sebelumnya siswa tersebut dikelompokkan ya, tadi sesuai dengan gaya belajar siswa. Ada yang audio, visual, dan kinestetik. Jadi di sini masing-masing kelompok itu mencari informasi seputar patung, ya. Dan di situ kemudian anak-anak menjawab melalui LKPD. Pada intinya sama sebenarnya, ya, masing-masing kelompok itu sama, tapi di sini cara kerjanya yang mungkin berbeda. Misalnya yang audio itu, misalnya yang audio, anak-anak bisa melihat bagaimana video cara membuat patung. Kemudian yang visual, anak bisa melihat PPT dengan cara yang sama. Kemudian yang kinestetik, di situ anak-anak bisa melihat pajangan-pajangan yang berupa keterangan bagaimana teknik dan cara membuat patung, ya. Serta bahan-bahannya pula. Iya, bahan-bahannya pula. Kayak belajarnya gitu. Iya. Kemudian untuk bagaimana cara Bu Vivi untuk strategi bagaimana yang Bu Vivi bisa lakukan untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional? Untuk sosial emosionalnya saya akan melakukan teknik stop. Teknik Ya, teknik stop di sini sebelum pembelajaran, anak-anak saya akan ajak berkonsentrasi dengan cara menutup mata, kemudian fokus terhadap misalnya satu titik ya. Situ membayangkan satu titik yang kira-kira nyaman, membayangkan sesuatu. Kemudian anak bisa merenungkan dan akhirnya konsentrasi tersebut bisa didapat. Yes. Dari kedisiplinannya Bu? Kedisiplinannya di sini saya akan membuat kesepakatan dengan anak-anak, di mana nanti dalam pembelajaran anak-anak bikin kesepakatan supaya pembelajaran tersebut berjalan dengan lancar. Ya, misalnya tidak ramai, kemudian tertib, kemudian aktif ya dalam pembelajaran. Intinya tertib dan tidak membuat gaduh. Menarik sekali Bu ya. Jadi sudah diterangkan dengan detail sekali bagaimana area apa yang dikembangkan dan strategi Bu Vivi untuk mewujudkan itu. Untuk menjaga konsistensi dari apa yang akan Ibu lakukan, bagaimana Ibu cara menjaga konsistensi tersebut? Di sini tentunya untuk menjaga konsistensi dari kegiatan yang akan dilakukan, maka saya akan memfasilitasi di sini agar kegiatan tersebut berjalan lancar, maka otomatis saya akan menyediakan sarana berupa laptop ya untuk mengakses materi PPT yang digunakan
digunakan dalam kelompok visual. Kemudian untuk kelompok audio juga saya akan menyediakan laptop juga. Untuk kinestetik saya sudah menyediakan beberapa materi yang nantinya akan dipajang untuk bisa dilihat dalam kelompok kinestetik tersebut. Ada lagi tuh? Itu saja. Mungkin pertanyaan terakhir, kira-kira dukungan dari siapa saja yang Bu Vivi butuhkan dalam kegiatan yang akan kita lakukan supaya bisa berjalan dengan lancar? Terima kasih. Di sini tentunya ada beberapa dukungan dari beberapa pihak. Yang pertama tentunya kepala sekolah, kemudian rekan guru yang bisa diajak untuk berdiskusi bersama, kemudian tentunya juga dukungan dari siswa ya, agar pembelajaran dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Dan tidak pula rekan TU ini yang berperan menyediakan sarpras ya, sehingga pembelajaran juga bisa berjalan lancar. Kalau mendengarkan pembicaraan kita pada hari ini, sepertinya kegiatan akan menarik sekali ya Bu Vivi. Mudah-mudahan dan bisa berjalan lancar kita. Ya. Untuk kelengkapan media maupun yang lainnya sudah dipersiapkan semua. Sudah, insya Allah mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan anak-anak juga bisa aktif dalam pembelajaran. Kegiatan seperti akademik kita rencana besok ya bisa informasi. Mohon untuk dipersiapkan segala sesuatunya sehingga nanti pada kegiatan pelaksanaan bisa sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Ya, terima kasih untuk waktu yang sudah disediakan Bu Vivi. Sama-sama. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali. Kesempatannya. Sekian, teman-teman. Terima kasih. Salam